Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani, NPM 2018 43501076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan perancangan aplikasi penyewaan pada si kembar Wedding Organizer Bogor berbasis Java NetBeans. Di sini terdapat form untuk login wedding organizer. Di sini terdapat field username, field password, tombol login, dan tombol daftar. Jika pegawai belum memiliki akun, pegawai bisa mengklik tombol daftar. Di dalam form pendaftaran pegawai ini terdapat field ID pegawai, email, nama lengkap, nomor handphone, username, password, dan konfirmasi password. Contohnya kita akan menginput di sini untuk konfirmasi password kita input lagi password yang sudah diinput. Jika password sesuai, maka akan keluar keterangan sesuai. Jika password yang kita input tidak sesuai, maka akan ada notifikasi tidak sesuai. Lalu kita bisa klik simpan dan berhasil terdaftar. Setelah berhasil terdaftar, kita bisa login ke aplikasinya. Setelah berhasil login, akan tampil layar menu utama dari si kembar wedding organizer ini. Terdapat 4 tombol, yaitu tombol registrasi, tombol pembayaran, tombol pemesanan, dan tombol logout. Di dalam tombol registrasi ini terdapat 5 tombol, yaitu untuk registrasi pegawai, registrasi pelanggan, registrasi supplier, registrasi vendor, dan tombol kembali. Contohnya akan kita buka untuk registrasi pegawai. Di dalam form pegawai ini terdapat ID pegawai, email, nama lengkap, nomor handphone, username, password, dan konfirmasi password. Data yang diinput di sini kurang lebih sama dengan pendaftaran pegawai saat belum mempunyai akun. Contohnya kita akan merubah data pegawai. Data berhasil diubah. Data pegawai berhasil diubah. Selain menyimpan, mengubah, kita juga dapat menghapus atau membersihkan data di form pegawai ini. Contohnya kita akan mencetak data form pegawai yang telah diinput. Berikut adalah tampilan laporan pegawai di si kembar wedding organizer. Di sini ada ID pegawai, nama pegawai, nomor handphone, dan email. Di sini kita juga dapat menyimpan atau mencetak langsung laporan pegawai. Setelah itu ada menu registrasi pelanggan. Di dalam menu form pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor KTP pelanggan, email pelanggan, nomor telepon, tanggal registrasi, juga alamatnya. Misalkan kita akan menginput pelanggan baru.
Lalu memilih tanggal registrasi saat pelanggan mendaftarkan datanya. Misalkan dipilih hari ini, lalu ditulis alamatnya, lalu kita dapat menyimpan data pelanggan. Data berhasil disimpan. Data pelanggan sudah berhasil ditambah. Kita juga dapat mengubah data pelanggan. Misalkan data berhasil diubah, alamat berhasil diperbarui. Selain menyimpan, mengubah, menghapus, dan membersihkan, kita juga dapat mencari data pelanggan. Misalkan mencari data sesuai nama pelanggan. Kita juga dapat mencetak data pelanggan yang ada di si kembar wedding organizer ini. Berikut adalah tampilan laporan pelanggan si kembar wedding organizer. Di sini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor handphone, email, alamat, dan tanggal registrasi. Selain itu juga ada lokasi, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama pemilik si kembar wedding organizer. Di sini juga kita dapat menyimpan atau mencetak laporan data pelanggan. Selanjutnya ke registrasi supplier. Di dalam form supplier ini terdapat kategori supplier, ID supplier, nama supplier, fasilitas, nomor telepon, harganya, dan juga dapat mencari data supplier. Untuk menginputnya, kita harus memilih terlebih dahulu kategori supplier. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu dekorasi, catering, dan gedung. Misalkan ID suppliernya lalu input nomor teleponnya, lalu harga dari suppliernya. Lalu kita menginput harga suppliernya. Setelah data berhasil diinput, kita bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Selain menyimpan, kita juga dapat mengubah, menghapus, atau membersihkan datanya. Misalkan kita ubah untuk datanya, data berhasil diubah. Data catering sudah berhasil diubah. Selanjutnya kita coba untuk cari data supplier berdasarkan nama. Atau kita juga bisa mencetak dari data supplier yang ada. Berikut adalah tampilan laporan data supplier si kembar wedding organizer. Terdapat ID supplier, nama supplier, harga, nomor telepon, dan kategori supplier. Di sini juga terdapat lokasi, hari, tanggal, bulan, tahun, serta nama pemilik dari si kembar wedding organizer. Kita juga dapat menyimpan atau mencetak laporan data supplier. Selanjutnya ke data vendor.
Di dalam form vendor ini juga terdapat kategori vendor yang harus dipilih, yaitu ada kategori fotografer, makeup artist, atau entertainment. Contohnya kita akan memilih makeup artist, kita masukkan ID-nya. Lalu input harganya dan nomor teleponnya. Kita dapat menyimpan data vendor yang baru. Data berhasil disimpan. Selain menyimpan, kita juga dapat mengubah data berhasil diubah. Atau kita dapat mencari data vendor, misalkan sesuai namanya. Selain mencari, juga kita dapat membersihkan data yang ada di formnya. Selanjutnya, kita ke menu pemesanan. Di dalam form pemesanan ini, ada ID pelanggan yang harus dipilih. Misalkan kita pilih pelanggan 7. Lalu ID pegawai yang menjalankan transaksi pemesanan ini. Lalu kita pilih untuk dekorasinya. Lalu pilih tanggal pemesanan dan tanggal pernikahan. Untuk tanggal pernikahan bisa dipilih 1 bulan setelah tanggal pemesanan, karena dari pihak wedding organizer harus menyiapkan semua pemesanan yang akan dipilih oleh pelanggan. Misalkan kita akan pilih tanggal pernikahannya di tanggal 25 September. Jika pelanggan hanya ingin memesan dekorasi, jika diklik simpan akan muncul notifikasi mohon untuk memilih satu vendor atau supplier selain dekorasi, karena minimal harus memesan 2 dari supplier atau vendor. Misalkan kita pilih untuk cateringnya. Lalu menginput berapa banyak jumlah packs yang harus dipesan. Lalu memilih pilihan vendor. Atau memilih fotografer yang ingin dipilih. Di sini terdapat jumlah harga dari masing-masing supplier atau vendor dan terdapat totalan dari jumlah harga yang telah dipilih. Kita bisa mengklik simpan untuk menyimpan data pemesanan. Data berhasil disimpan. Di sini muncul untuk daftar pemesanan yang telah diinput oleh pegawai si kembar wedding organizer. Misalkan kita ingin mencetak untuk daftar pemesanannya. Kita bisa klik tombol cetak. Berikut adalah laporan pemesanan dari si kembar wedding organizer. Terdapat ID pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal pernikahan, nama pegawai, nama pelanggan, fotografer yang dipilih, makeup artist yang dipilih, hiburannya, dekorasi, gedung, catering, dan berapa jumlah packs catering yang dipesan. Selain itu, kita juga dapat menyimpan atau mencetak laporan data pemesanan.
Setelah itu ke menu pembayaran. Di dalam form pembayaran ini, kita harus memilih terlebih dahulu ID pegawai yang sedang menjalankan transaksi pembayaran ini. Lalu dipilih untuk ID pemesanannya. Lalu tanggal pembayaran. Di sini sudah tertera total yang harus dibayarkan. Misalkan yang akan di DP oleh pelanggan 10 juta. Lalu ditambahkan lagi di luar DP jumlah bayarnya 5 juta. Statusnya masih belum lunas. Jika datanya sudah diisi semua, kita bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Data pembayaran berhasil ditambahkan. Misalkan kita ingin mencetak data pembayaran yang telah diinput, kita bisa memilih pembayaran mana yang ingin dicetak. Misalkan pembayaran yang baru saya lakukan tadi, kita cetak. Ini adalah laporan bukti pembayaran dari si kembar wedding organizer. Terdapat ID pembayaran, nama pemesan, tanggal pemesanan, tanggal pernikahan, nama admin, gedung, catering, dekorasi, makeup artist, fotografer, hiburan, dan total harganya. Selain itu, ada tanggal untuk pembayarannya, lalu dana DP-nya yang dibayarkan, lalu jumlah bayar yang ditambahkan, total pembayaran keseluruhan, dan sisa yang harus dibayarkan, dan status pembayarannya masih belum lunas. Di sini terdapat lokasi, hari, tanggal, bulan, tahun, beserta nama pegawai yang menjalankan transaksi pembayaran ini. Kita dapat menyimpan atau mencetak data laporan dari pembayaran ini. Jika telah selesai menginput data untuk si kembar wedding organizer, kita dapat melogout aplikasinya, lalu akan kembali ke form login dari wedding organizer ini. Sekian demo program perancangan aplikasi penyewaan si kembar wedding organizer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.